أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه والذرية شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى كفر ثم إلى شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. Yuk, ini dah takbir. Falan wal sahabat. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fala yashaba mongko ora ngancani kemudian sih fala yashaba lan orang ngancani sopo al-fata pemuda itu di atas fala yashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi ila alladhi kana ya'mal gimana? Kamu beli mana aja? Fala yashaba mongko orang ngancani sopo al-fata al-insana ing menungso mim ba'di mautihi ing dalem sawise matine manusia. Ila qabrihi marang kuburane menungso ila ladzi angin kejaba kana kang ana opo insan iku yakmalu agawe sopo insan. Oh anu ini apa sih syai'in ya fala yashabalan orang ngancani opo syai'in atau sesuatu al insana ing menungsa mim ba'di mautihi ing dalem saking sawise matine
insan ila qabrihi ila alladzi kana ya'mal. Ini yashabtu syai'in di atas itu. Bukan ini ya. Bukan ini. Maaf salah. Ala eling ala innamal insanu dhaifun li ahli yuqimu qalilan indahum summa yarhal. Ala eling innamal insanu angin pestine utawi menungso iku dhaifun tamu li ahlihi kaduwe ahline insan. Yuqimu hale mukim sopo dhaif qalilan hale sedikit atau sedelat indahum ing dalem sandinge separane ahli summa yarhal nuli keri-kerine berjalan sopo insan. Nah, ini lagi. Sa'altu takon sopo ingsun. Ini bawahnya. Wa qala lan ngendika sopo asyairu penyair. Wa qala lan ngendika sopo asyairu penyair. Ngendika ing lafat sa'altu daro tukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu faqalatid daru qamu qalilan wa qad rahalu. Sa'altu takon sapa ingsun ad-daro ing umah tukhbiru hale ngabaraken sapa sira ni ingsun anil ahbabi saking pira-pira kekasih ma ing barang fa'alu kang agawe saking ahbab. Faqalatid daru qamu qalilan wa qad rahalu faqultu ya daru aina rahu fa atlubuhum. Faqalat mongko ngucap opo ad-daru umah ngucap ing lafat qamu manggona sira qamu wis manggon sapa ahbab qalilan hale setitik wa qad rahalu lan temen-temen ya budalan atau melakukan perjalanan sapa ahbab. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya daru ngucap lafat ya daru he umah aina rohu ing dalem endi-endine lunga fa'atlubu nuli mongko nyuprih sapa ingsun hum ing ashab
Ya, kasih dulu nih. Ini dulu. Panjang saya ini. Fala yashabal insana min ba'di mautihi illa qabrihi illa alladzi kana ya'mal. Nah, tidak ada sesuatu yang menemani manusia min ba'di mautihi setelah kematiannya itu. Illa qabrihi, kekubur. Illa alladzi kana ya'mal, kecuali sesuatu yang dia kerjakan. Jadi ketika kita meninggal, wafat, mati lah cara kasarnya tuh, maka tidak ada yang bisa menemani gitu, termasuk keluarga kita, ibu, ya semualah, anak, istri gitu, harta yang kita kumpulkan, tidak ada yang bisa menemani kita. Kubur itu gelap, ya sempit kuburan tuh. Kubur itu kata Abu Bakar tuh sundukul amal, apa namanya, sundukul amal. Jadi nggak ada yang bisa menemani kita di alam, ya di alam kubur itu, kecuali sesuatu yang kita kerjakan itu, maksudnya amal baik. Jadi insya Allah kalau kita ya menjadi orang baik, ya melakukan apa yang diajarkan oleh syariat itu, sholat, sedekah, baik kepada orang lain itu, ya maka itu yang menjadi teman kita kelak di kuburan atau di akhirat, menjadi bekal gitu insya. Karena nggak ada lagi yang bisa menemani kita tuh. Kita apa namanya, punya jabatan, kita punya pengikut, kita punya anak buah, kita punya mobil, kita punya ya apa aja lah di dunia ini nih, nggak ada, nggak bisa menemani kita tuh, nggak bakal bisa itu. Ya masa mau mati, mau mobilnya dibawa, nah nggak ada kecuali amal yang kita kerjakan, yaitu menjadi bekal atau teman kita. Maksud teman tuh ya ashab tuh bekal lah. Kalau ada orang mati tuh, ada orang meninggal tuh, kita ikut nyolatin, ngafal apa sih, nyolatin terus nguburin tuh. Nah di situ tuh banyak ibroh atau banyak pelajaran buat kita. Untuk sampean kita nyolatin. Nah, iya. Kalau ya udah hidup kalau nggak sholat tuh, maka ya ini disolatin gitu, ntar akhirnya tuh, ujungnya tuh. Nah, terus keduanya kalau kita terus melihat orang dikubur, mamanya tuh, maka kita akan berpikir gitu. Kalau kita orang yang cerdas, orang yang berakal tuh berpikir, iya, dia orang kaya, dia punya jabatan, tapi kekayaannya, jabatannya itu tidak bisa menolong dia untuk menunda sedikit pun ajalnya gitu, untuk bisa hidup gitu. Dia yang katanya orang terhormat, bupati umpamanya tuh, disegani apa, tapi ujung-ujungnya digotong-gotong, dimasukkan ke liang lahat, terus ya udah sempit tuh segini doang, dikit banget, paling sebujur badan aja, tempatnya sempit, terus mungkin panas ya nggak ada lagi semoga. Makanya belajar ya kita tuh, maksudnya gini, supaya sehebat apapun kita seumpamanya tuh, pintar, cerdas, kaya, itu tetap ingat mati. Kan katanya apa sih, aksiru, perbanyaklah sekalian untuk
mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, yaitu al-mautu, mati. Kalau kita ingat mati itu, maka rasa-rasa tuh kesombongan tuh hilang semua kayaknya tuh. Kayak kita yang umpamanya sok keren pokoknya tuh, sok kaya pokoknya tuh, atau ya bukan sok kaya, kita yang merasa keren, kaya, ya punya segalanya gitu. Kita umpamanya ganteng, cantik. Kalau kita ingat mati, aduh iya ya biasa aja. Cantik ya, ntar juga ini buat apa? Tubuh kita itu ketika mati buat ulet. Ya mau cantik kayak apa juga, kalau mati ya buat ulet, mau ngapain lagi? Buat belatung. Kalau kita kaya, tetap aja kita mati ditinggal, nggak ada yang dibawa. Nah, terus apa lagi? Jabatan, kalau kita mati ya ditinggal, sama aja. Ya ada yang dibawa, digantikan sama orang lain. Kita punya istri cantik, ya mati, kita mati ya ditinggal. Malah dinikahin sama orang lain kan. Harta ketika kita mati ditinggal, diwariskan ke anak. Jabatan ketika kita mati digantikan oleh orang lain. Nggak ada yang ingat kita tuh. Paling durasinya tuh seminggu aja, orang-orang sudah lupa sama kita tuh. Seminggu doang udah lupa gitu. Jadi nggak ada yang bisa nemani kita kecuali apa yang kita lakukan, itu tuh amal baik yang kita lakukan. Di kuburan tuh yang gelap, sempit, panas itu. Ala innamal insanu dhaifun li ahli yuqimu qalilan indahum tsumma yarhal. Ingatlah, innamal insamu, manusia itu hanya sebagai dhaifun, sebagai tamu, li ahli, bagi keluarganya. Yuqimu qalilan indahum tsumma yarhal. Manusia itu hanya tamu bagi keluarganya. Dia itu mukim, tinggal sebentar bersama mereka, kemudian pergi lagi. Kita lahir ke dunia, ada keluarga, ada bapak, ada kakek, semuanya. Kita itu hanya tamu gitu, tamu ini ke dunia ini, keluarganya tuh. Nah, kalau kita diberi umur panjang ya alhamdulillah, kalau umur pendek ya alhamdulillah, sama aja. Terus kita itu pasti terbalik lagi. Jadi dunia ini tuh bukan sebuah tujuan. Dunia ini hanya sarana, bekal untuk kita melanjutkan perjalanan kelak gitu. Dunia kita mencari bekal, terus kita meninggal, masuk kubur. Nah ini nih, amal yang kita kumpulkan, bekal yang kita kumpulkan di dunia ini untuk sebagai sarana kita atau penolong kita atau teman kita kelak di akhirat. Nah itu tuh nggak ada. Ya tetap kita tuh ya bekerja, belajar, apa semua itu tetap kita di sini di dunia tuh untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi memenuhi kebutuhan kita tuh. Nah, kebutuhan yang menunjang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya tujuannya ibadah semua. Kerja, tapi saya pengen kaya, nggak apa-apa, kaya ya nggak apa-apa. Tapi tujuannya akhirat itu. Saya pengen bekerja supaya saya menjadi kaya, nggak apa-apa. Bagus, orang Islam itu harus kaya. Boleh kita itu jadi kaya, jadi pintar. Yang nggak boleh itu cinta dunia. Yang nggak boleh itu kita mencintai dunia, itu yang nggak boleh itu. Kaya, mau kaya, mobilnya 10, mau rumahnya 15, gede-gede itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita mencintai gitu. Nah itu tuh. Nah ya kita belajar lah, belajar. Memang susah ya. Duit kita hilang ya udah belajar. Alhamdulillah. Jangan terlalu ditangisi teman-teman. Karena semua itu akan kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa di sini sebenarnya tuh. Kita nggak punya apa-apa. Kita
lahir itu dengan lahir tidak membawa apa-apa, terus kita inginnya punya apa-apa, kembali ya tidak bawa apa-apa lagi. Udah pulang, kita datang tuh bayi itu nggak punya apa-apa, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa, udah nggak bawa apa-apa. Terus kita ke dunia pengen punya ini, pun punya apa-apa, pengen punya ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, semuanya pengen dikuasain tuh. Sedangkan awalnya kita aja datang itu nggak bawa apa-apa, nggak modal itu tuh, nggak modal. Terus kita pengennya jadi orang yang pengennya ini semuanya itu. Ketika sudah udah mendapatkan apa-apa yang diinginkan, pulang nggak bawa apa-apa lagi. Ya orang sampai datang nggak bawa apa-apa aja. Ini kan punya Allah, masa mau pulang mau dibawa lagi? Ya udah pulangnya apa yang sampai lakukan di dunia ini tuh ya itu bekalnya. Gitu. Makanya belajarlah. Ya mesti bareng-bareng. Belajar jadi orang baik, belajar menjadi orang baik saja. Walaupun kita belum baik, tapi ya kalau kita usaha belajar jadi orang baik, insya Allah ya, insya Allah. Iya. Terus tahu ya. Nah seperti itu. Fakultu ya daru aina rohu fa'atlubuhum wa ayaman silin taro ya daru fihi nazalu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun bisa wa ayaman silin lan ing endi-endine panggonan taro kangin ningali sapa sira ya daru he omah fihi kang tetep ing dalem manzil atau umah iku nazalu manggon sopo insan. Pakolat mongko ngucap sopo adaru umah kod sakanu temen-temen manggon sopo insan al kuburo ing umah. Wakot laku lan temen-temen ketemu sopo insan, ketemu kori nahum ing kancane insan. Wallahi demi Allah, ma iku barang amilu kang ngamal sopo insan. Ini wallahi wallahi qad laku qarinahum ma amilu. Wallahinya tuh di depan. Maksudnya demi Allah, sungguh orang akan bertemu atau orang itu akan sesuatu itu akan menemaninya, sesuatu yang menjadi bekal itu, yang mereka amalkan itu, kebaikan itu entar akan menjadi temannya itu di kuburan itu. Iya. Jadi memang seperti itu. Ya intinya sih kita itu akan kembali itu. Rumah gede kayak apa tetap rumah asli kita itu cuman paling semeter kali 20 cm. Gitu. Ya kalau punya duit ya mending beli tanah itu buat kuburan di gunung lah di mana. Udah punya rumah gede 10 itu, aduh berarti saya mau beli ini aja lah, tanah lah buat rumah terakhir, murah harganya paling semeter 80 kali 50 gitu buat ntar saya ninggal.
Ntar ditanemin pohon jambu di situ biar orang pada makan bisa. Akhirnya manfaat gitu tuh, tubuh saya buat jambu pupuk gitu tuh. Supaya tubuh saya tuh jadi pupuk, terus jambunya subur, jambunya dimakan manusia, ya jadi bermanfaat gitu, bermanfaat untuk semuanya itu. Ya nggak ada lagi sih. Kalau kita sudah mati tuh ya udah, yang dikenang itu sesuatu yang apa namanya, yang kita kerjakan, yang sekiranya apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk kita, itu yang dikenang biasanya tuh. Kita bangun jalan paling ya ini nih, jalan itu dulu yang bangun tuh ini nih, apa sih, Pak Haji Akmal namanya tuh, zaman dulu gitu. Ini masjid tuh bisa gede kayak gini tuh bangun tuh ini Pak Haji Akmal ini. Kalau nggak ada tuh yang cerita orang lain, bukan orangnya. Yang cerita tuh orang lain. Ketika kita sudah meninggal itu, yang dikenangnya itu paling kan enak tuh kalau kenangnya kayak gitu tuh. Masa kenangnya ini dulu di sini tuh ada orang jahat banget gitu, kan udah meninggal, alhamdulillah gitu. Kan nggak enak banget maksudnya tuh. Terus buat cerita ke anak juga enak, dulu bapak kamu tuh orang baik ini sering mengasihi, walaupun dia itu kaya tapi hidupnya sederhana, sering ngasih. Tanahnya sih banyak sebenarnya, teman kaya tapi sederhana gitu, sering ngasih, kan enak tuh. Tapi kalau bapaknya, mamanya kita jadi orang yang buruk gitu tuh, anak kita tuh kayaknya malu tuh dengerin ceritanya tuh. Masa nggak enak banget ya, bapak kamu tuh dulu tuh maling gitu. Kan nggak enak tuh, maling, tukang judi, tukang mabuk, nggak pernah sholat lagi. Kita ya sebagai anak tuh, aduh, kayak makanan temen urip tuh. Maksudnya tuh, ya maksudnya kita berbuat baik ya, ya ada efek kayak kemudian gini. Ntar ketika kita nggak ada, ketika meninggal itu menjadi cerita buat anak kita, dan mereka itu semangat gitu, merasa waduh bapak saya orang baik, saya harus jadi orang baik gitu, seperti bapak saya gitu, supaya hidup tuh maksudnya. Jadi ada manfaat lagi kita hidup tuh gitu. Nah maksudnya seperti itu. Ya bisa khorot humul maluhum wa khodar ya sa'ili bihim maniyatal ajal. Wallahu a'lam bishawab.